Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Para salikin dan jamaah rahimahullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga terlimpahkan juga kepada keluarga, sahabat, pengikut sampai kepada umatnya hingga yang terakhir. Biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu dan bapak sekalian, mari kita masuk sekarang ayat ke-58. Akan bicarakan tentang faslun fi asbabi karahatil abdil lidammin nas. Faslun yang menerangkan tentang alasan-alasan seseorang hamba tidak menyukai celaan manusia. Jadi manusia tidak suka dicela. Tidak suka dicela. Karena itu saya baca dan mari kita bahas bersama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulmiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karahatud dammi amrun tabi'un la yata'allaqu bihi ta'lifun. Karahatud dammun tidak menyukai celaan. Amrun tabi'un, ini adalah sebuah alamiah. La yata'allaqu bi ta'lif, dan ini juga tidak terkait dengan beban hukum. Jadi netral. Orang tidak suka dicela itu manusia. Siapa saja tidak mau dicela, dibully, dicela, diolok-olok, itu manusia. Nah, dalam posisi tidak dicela, mencela dan tidak dicela itu gimana? Waqad yakrahul asbab. Terkadang seseorang tidak senang dicela itu karena beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Li asbabin, karena beberapa alasan. Yang pertama, seseorang tidak disuka dicela itu apa? Ayyakraha damuhum makhafata ayyakuna dummuhum dalilan ala dammillahi ta'ala hilah. Orang tidak menyukai celaan manusia karena khawatir celaan mereka adalah bukti celaan Allah. Itu bahaya ya. Artinya Allah membendu seseorang. Membendu itu apa ya bahasa Indonesianya? Membendu, menghukum. Seseorang dihukum oleh Allah karena perbuatan-perbuatannya yang tercela. Kemudian manusia ikut mencela. Nah, ini orang nggak suka dicela. Ini celanya yang sangat tercela ya. Allah yang mencela, manusia mencela. Ya. Idhum suhada'un lillah subhanahu wa ta'ala fil ardi. Sebab mereka para saksi Allah di muka bumi. Jadi kemarin saya mengungkap sedikit ya, bagi ulama yang pura-pura ulama yang sok mencari popularitas, itu kalau tidak ikhlas dakwahnya itu pada saatnya akan dibuka oleh Allah. Orang ini dibuka aibnya, dibuka, diikhbarkan dan disebarkan, kemudian menjadikan dirinya itu malu. Nah, ini yang bahaya ya. Dan kita berdoa pada Allah, moga-moga kita tidak mempunyai kesalahan yang sangat berarti, dan kita insya Allah moga-moga tidak dibuka celah kita oleh Allah, tapi kita tetap berupaya untuk menjadi orang yang ihsan, orang yang baik, sehingga masyarakat juga tidak mencela. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, ayyakraha damahum liqaunihi syaghilan liqalbihi an ta'ati rabbih.
Yang kedua adalah ia tidak menyukai celaan manusia karena celaan tersebut mengalihkan hatinya dari ketaatan kepada Allah. Nah, ini baik. Jadi agar dia, ya Allah, kadang-kala kan kita di doanya kan doa Rabbi firli warhamni wajburni, itu kan doanya salah satunya esensinya doa di antara dua sujud itu kan agar kita ditutup kesalahan kita. Nah, artinya dengan demikian kita akan takut kalau dicela, hatinya mengalihkan ketaatannya dari Allah. Sehingga dengan demikian kita nggak susah dicela, kita tidak mau dicela agar kita itu tetap dalam posisi taat pada Allah. Ini baik, ya. Nomor 2 itu baik. Nah, yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, ayyakrahamuhum makhafata ayyaksya Allah Ta'ala fihim biqalbihi au biwarihihi. Yang ketiga, ia tidak menyukai celaan manusia karena khawatir, ya, menjadi penyebab, ya, ayyaksya Allah Ta'ala, dia malah maksiat, dicela. Udah dasarnya saya itu orang pencolek, ya bagaimanapun saya tetap pencolek, kan gitu. Ya udah, saya menjadi pencolek sekalian, bahwa saya sudah dibully ngalor ngidul kok, ngetan ngulon kok, sudah dalam posisi dicap tidak benar, ya usah sekalian jadi begal, jadi mencoleng. Nah, ini dia tidak mau dicela, karena sudah dicela dia khawatir menjadi penyebab maksiat batal, ya. Bihim biqalbihi au biwajarihi, dan dia bermaksud Allah dengan hati maupun perilakunya terkait mereka. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan, ya Bapak sekalian, dari hal-hal seperti ini, dan kita betul-betul adalah orang yang ikhlas. Kalaupun dikasih masukan, itu kita ikhlas menerima, dan yang memberikan masukan, menasihati juga. Nah, yang keempat, at-rabi ayyakrahamu makhafata ayyaksullah ta'ala. Yang keempat adalah ia tidak punya celaan manusia karena khawatir jadi penyebab bermaksiat kepada Allah. Mirip, ya, dengan atas. Fihi bidamhim iyahu, sebab celaan mereka itu menyebabkan dia itu apa? Khawatir tadi bermaksiat kepada Allah. Bahada kulluhu la ba'sa bihi wa la kharaja alaihi, maka semua tidak mengapa untuknya dan tidak berdosa. Ini yang keempat, ya, coba kita cerna. Yang keempat ini adalah ia tidak menyukai celaan manusia karena khawatir mereka bermaksiat kepada Allah. Jangan celah saya, kan? Padahal dia itu sudah baik-baik, ya, artinya sadar masa lalunya itu sadar. Kemudian kalau dicela dia akan kembali. Ini contohnya apa? Orang yang edik narkoba, dia kalau dilok-lokan dia kembali. Tapi kalau dia dalam komunitas baru, dia akan menjadi baik. Kalau dia kembali berarti menjalankan maksiat tadi dalam bentuk narkoba. Lah, ini jangan dicela orang seperti ini. Orang sudah baik, ya jangan dicela, harus dirangkul, harus diupayakan, harus diajak, ya. Dan dengan demikian, ya, maka dengan demikian orang yang takut dicela agar dia tidak bermaksiat itu baik. Oke. Tapi syaratnya dia harus melakukan kebaikan. Jangan hanya karena malu dicela kemudian tetap tidak membuat baik, itu juga nggak boleh. Nah, yang kelima, al-khamis ayyakruha dzalika makhafata ayyajula an. Ia tidak menyukai celaan manusia karena khawatir, ya, maaf, ayyajula anhu, khawatir apa?
madhun nasi, dia takut tidak dipuji lagi, ya. Pujiannya sudah nggak ada karena dibully, dasar, mendesek mones, sok gaya, dibully ya. Dia orang menjadi tidak hormat lagi, tidak respect lagi karena ketahuan boroknya, itu. Wa idabun fihi al-warok, ya, dan dia juga kehilangan kepercayaan bahwa seseorang ini warok, padahal tidak warok, gitu loh. Padahal dia bukan orang yang warok, orang yang hati-hati, orang yang ikhlas, handam asor, itu. Nah, dia takut dicela. Kalau dicela, pura-pura waroknya, dan orang itu tidak lagi menghormati, itu hilang. Nah, ini tidak benar, ya. Fa illam yura'i bisa'in minal amal, jika tidak memamerkan amalnya, maka dengan demikian ini juga tidak melakukan amalnya. Fahadha naqsun fi dinihi bin nisbati ila mataqaddama. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kelima ini jelek. Ini dikatakan inilah bentuk cacat dalam dia beragama. Fahadha naqsun fi dinihi, ya, binisbati ila mataqaddama, terkait dengan apa yang dia sebutkan. Yang disebutkan itu kan mengesan orang baik sehingga orang menghormatinya, mengesankan dia orang yang warok sehingga orang itu memujinya, mengesankan orang itu orang yang amal soleh, tapi sesungguhnya tidak. Nah, ini adalah disebut adalah naqsun fi dinihi. Ini adalah orang yang cacat di dalam beragama. Ini nggak benar, ya, boleh Bapak sekalian. Wa in ra'a bisyai'in minat ta'ati awit tadakadibah, jika ia berbuat riya, in ra'a, ya, dia riya, bisyai'in dengan sesuatu, minat ta'ati awit tadakadibah, sedangkan dia itu adalah melakukan dengan alasan kadhib, bohong, faqad asallahu azza wa jalla, maka dengan demikian ini jelas bukti bahwa dia itu adalah menentang Allah Subhanahu. Jadi dia berbuat riya, taatnya berbuat riya, tidak mau dicela karena riya, dan dia mendesain agar tetap dinilai orang baik karena itu dia berbohong, maka ini adalah faqad asallahu azza wa jalla. Maka ini betul-betul adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dibohongin, berarti menentang. Kalau menentang manusia, kadang-kadang manusia tidak tahu, tapi kalau Allah yang dibohongi pasti tahu. Nah, ini adalah yang paling terjelek. Saya lanjutkan, para salikin, para jamaah semuanya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab alladzi yanbaghi lil mu'min Allah yulahidhu hamdun nas, yang sebaiknya, makanya itu sekarang sebaiknya, ya, sebaiknya alladzi yang bagi, sebaiknya kita sebagai orang mukmin itu adalah tidak perlu ayyuhallab, ya, Allah yukhilatu abdun nas, tidak peduli dengan pujian manusia, ya. Iyahu ala ta'ati rabbih waladhumu ala ma'sati rabbih. Apakah kita itu, ya, ikhlas saja sebagai orang mukmin, tidak usah tidak peduli dengan pujian manusia, dan juga tidak peduli dengan celaan manusia. Nah, di sini disebutkan ala maksiatin rabbih, kalau kita maksiat kepada Allah, cepat untuk minta maaf. Kemarin kita sudah sampaikan, orang yang tahu bahwa seseorang itu maksiat tidak boleh diumum-umumkan. Oh itu Pak, itu ini nggak boleh. Kita harus menutup kesalahan mereka. Karena menutup kesalahan mereka, kita nanti di yaumil akhir juga akan ditutup terhadap kesalahan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Wa ayyu qalli qalbahu min dalik kulluh,
maka langkah kedua, yang pertama nggak usah diperduakan. Yang kedua adalah, ini orang yang tasawuf pasti insya Allah sudah tahu, wa iyyukhalli qalbahu min dalikuli, lakukan takhalli. Kan ada takhali, tajalli kan kalau orang tasawuf. Maka di sini kosongkan hatimu dari semua itu. Riya hilangkan, ya. Kita ikhlas, dicela asal dinasihati dengan baik-baik kita terima, maka kita kosongkan takhalli, ya, qalbah min dalik kullih, itu yang baik, ya. Wa ayyaja, artinya takhalli, ya, kan ada 3 ya, takhalli, ya, takhalli, tajalli, ya. Jadi takhalli kosongkan, ya. Kemudian khali menyibukkan, semua kita sibukkan menuju Allah. Wa tajalli itu adalah menyatukan diri kita dengan Allah. Wa yaj'ala ma ya'rifu kaman la ya'rifuhu, maka dengan kemudian ia menjadikan mempermalukan orang yang tahu tentang dirinya sama seperti orang tidak tahu tentang dirinya. Tak ngoros. Orang mau bully silahkan, orang mau menfitnah silahkan, kita tidak peduli. Orang tahu terhadap kita ya nggak apa-apa, tidak tahu juga nggak apa-apa. Kita tidak ngefek terhadap apa yang dinilai orang. Yang penting kita dinilai oleh Allah. Ini yang terbaik ya para Bapak Ibu sekalian. Wa karuhati, ya maaf, fajatarafahu an hamdi ma'arifi. Maka karena itu kita mengosongkan diri dari pujian orang-orang yang mengenal kita. Wa karuhati dzamhim kama yatafarahu min dzalika fi haqqi man la ya'rifuhu. Jadi kita kosongkan diri kita di orang yang muji. Dan yang kedua, kita kosongkan diri dari ketidaksenangan atas celaan mereka, sebagaimana mereka melakukan dari orang yang tidak mengenalnya tadi. Malayak rifuhu, yang kenal mencela kita, ya kita nggak peduli. Orang lain mencela kita, nggak tahu kita, nggak peduli. Ya kita ikhlas saja di dalam melakukan muasyarah muamalah setiap hari. Jadi itu ya. Wal wittala ala hamdihim fasarruhu dalik. Maka dengan Anda ia mengetahui pujian mereka, ia tidak akan menyenangkannya. Kalau dipuji malah nggak senang. Orang muji itu sama saja dengan memotong tulang belakang. Orang kalau dipuji terkesima, maka tulang belakangnya itu sudah putus sehingga dia tidak punya daya. Semua diberikan. Li'annahum atau Allah Ta'ala fihi, maka dengan demikian sebab mereka melakukan ketaatnya kepada Allah dalam hal ini. Yang penting saya taat pada Allah, bukan karena pujian, bukan karena malu dalam melakukan amalan itu. Fala bisa bidalik, dan saya seperti itu, maka ini yang baik. Wa kadzalika, maka dengan demikian wa kadzalika law sarrahu annallahu ta'ala satara masawi'ahu wa adhara mahasinahu. Demikian juga andai ia senang, ya, karena Allah menutupi keburukannya dan menampakkan kebaikannya. Nah, ini yang kita minta. Kita mohonkan keburukan kita ditutupi, maka dengan demikian kita memperbaiki diri. Yang menampakkan diri kita itu adalah kebaikan kita. Maka inilah yang kita doakan, ya kita berdoa ya di dalam doa-doa kita. Fadzalika sururun bi'in ngamil ta'ala alaihi, maka ini adalah perasaan senang berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah orang yang mahabbah. Ya, mahabbah itu berarti dicintai oleh Allah. Orang yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah. Okay? Nah dengan demikian wa ihsanihi ilaihi, dan Allah berbuat baik kepada kita. Jadi dua paragraf terakhir, dua alinea terakhir ini mengajarkan kita satu, tidak usah peduli dengan orang, dipuji atau membuli silakan.
Yang kedua, kita betul-betul mengharapkan ridho Allah dengan jalan mengosongkan diri kita dan hanya berbuat pada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, yang ketiga kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan dibukakan kebaikan kita dan ditutup kesalahan kita oleh Allah. Dan ini adalah sururun kebahagiaan karena apa? Kebaikan ihsanihi, kebaikan dari Allah kepada kita. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah SWT. Semua ilmu kita mendapatkan keberkahan, khususnya keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Moga-moga kita mendapatkan keberkahan, maghfirah, dan sebentar lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita mendapatkan aidkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.